Sudahlah Ayah Long, beat saja. Ayah Long ini sudah mulai memperolok-olokkan utusan Allah. Ya, karena beliau itu datang jauh sebelum kita lahir. Bahkan ayah dan kakek kita pun belum ada waktu itu. Indonesia belum merdeka. Bayangin tahun 1888. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bukti yang dibawa oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu yang utama adalah wahyu mandat Allah untuk menerima beat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam membaiat Imam Al-Mahdi ketika dia datang, walaupun harus merangkak di atas salju. Bayangin kalau merangkak di atas salju itu kan licin tuh, bagaimana tuh? Susah artinya kan ya untuk bisa beriman itu. Apalagi sambil bercanda. Beat kepada Khalifah Rasulullah atau kepada Khalifatul Masih itu sebetulnya perintahnya dari Rasulullah yang judulnya begini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdi. Nah, itu sama dengan ikutilah sunnahku dan sunnah Allah Rasyidin. Sunnahku sudah Nabi Muhammad, orang-orang beat di tangan Nabi Muhammad. Sunnah Allah Rasyidin, orang-orang beat kepada Allah di tangan Khulafaur Rasyidin. Nah, begitu pula kepada Imam Mahdi dan kepada khalifahnya juga, artinya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Itu tidak mengatakan berbaiat, Pak Haji, dan mengikuti sunnahku. Seperti mana sunnahnya dulu Khalifah Rasyidin, kan gitu ya Pak Haji. Masalah pertanyaan saya ini, sekarang ini kan zamannya Imam Mahdi, ya kan? Dari Imam Mahdi, apakah ada mandat-mandat untuk para khalifah Ahmadiyah yang ada sekarang ini dari awal sampai sekarang ini? Nah, itu aja Pak Haji jelaskan, jangan kemana-mana dulu. Sunnah Nabi Muhammad, sunnah Allah Rasyidin sebagai imam adalah utusan Allah dan khilafah Rasulullah. Kedua-duanya ketika menduduki tampuk pimpinan jamaah muslimin, ya, umat Islam masuk orang-orang masuk Islam itu beat, ya. Ketika Rasulullah masih hidup, orang masuk Islam beat di tangan Rasulullah. Kemudian beliau wafat, digantikan Abu Bakar. Orang-orang beat di tangan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, karena mereka yang punya mandat dari Allah. Setelah Ali wafat, sementara Hasan kan, kemudian 6 bulan kemudian diserahkan ke Muawiyah. Nah, tapi Hasan dan Muawiyah tidak memiliki mandat, apalagi Yazid, ya, bukan pemegang mandat dari Allah Ta'ala itu. Yang pemegang mandat itu hanya Rasulullah dan Khilafah Alamin Haji Nubuah. Kemudian di akhir zaman Imam Mahdi dan Khilafah Alamin Haji Nubuah fase kedua. Kalau menurut yang saya paham Pak Haji, yang pernah saya baca salah satu kitab itu, Sayyidina Fatimah Zahra tidak pernah bermain kepada Abu Bakar. Tapi saya tidak akan membahas itu Pak Haji. Yang saya tanyakan dengan Pak Haji tadi, apakah ada mandat atau wasiatnya dari Ghulam Ahmad untuk khalifah selanjutnya? Ini yang saya tanyakan sama Pak Haji, karena beliau kan udah mati Ghulam Ahmadnya. Jadi Pak Haji suruh saya berbaiat kepada Imam Mahdi yang sudah mati. Kira-kira ini di mana nih Pak Haji? Khalifah yang Pak Haji suruh saya berbaiat kepada mereka tidak jelas sumbernya, ya kan? Tidak ada wasiat
wasiat dari si Gulam Ahmad. Nah, kalau memang ada wasiatnya dari si Gulam Ahmad, ya kan, berarti tinggal Pak Haji tampilkan aja. Khilafah alamin nubuwah Isa al-Masih Maud hanya dihayalan, hanya informasi dan berita. Yang jelas dan fakta, Islam Ahmadiyah jelmaan produksi kolonial Inggris melalui tangan Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi, khilafah Rasul, khilafah alamin nubuwah. Ini kan sudah jelas mendirikan Islam, saingan kepada Islam yang sudah ada. Nabi tidak pernah mendirikan, melanjutkan atau menyempurnakan Islam Ahmadiyah yang tadinya enggak ada, diadakan atau dibuat. Pengikutnya saja dapat berita dan informasi, enggak dicek and recheck, langsung ditelan, kalah karena otak dan akalnya enggak berfungsi. Begini Ayah Long ya, Nabi Muhammad wafat, kemudian Allah yang menggantikannya dengan Abu Bakar. Allah juga yang menggantikannya dengan Umar. Allah juga yang menggantikannya dengan Utsman. Allah juga yang menggantinya dengan Ali. Setelah itu khilafat dicabut. Nah, kemudian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad diutus Allah sebagai Al-Mahdi wal Masih Maud. Kemudian wafat. Allah juga yang menggantikannya dengan Khalifah pertama Ahmad Nuruddin, Khalifah kedua Basiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah ketiga Nasir Ahmad, Khalifah keempat Tahir Ahmad, dan Allah juga yang telah menjadikan Hazrat Mirza Masur Ahmad sebagai Khalifatul Masih yang kelima. Ya, jadi beliau itu tidak diberi mandat oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tetapi oleh Allah sendiri. Allah yang menjadikan. Sesuai di dalam surah An-Nur, ya. Dalam An-Nur kan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan beramal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan khilafah di bumi. Nah, jadi khilafah Ahmadiyah itu sudah 115 tahun. Nah, sekarang Pak Haji tinggal buktikan aja wasiatnya dari Rasulullah untuk Abu Bakar. Begitu juga si Ghulam Ahmad, wasiatnya dari si Ghulam Ahmad untuk khalifah yang selanjutnya. Itu bakalan keteter. Ubasirukum itu aja. Udah disetting, udah diprogram, ada lagi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Aduh. Tidak kami utus seorang rasul
untuk menyampaikan risalahnya kepada bahasa kaumnya. Dibilang Allah yang berbahasa, dibilang Allah berbahasa sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini kan ngaco. Sudah saya katakan bahwa khilafah ala minhaji nubuwah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, juga khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, itu dijadikan oleh Allah, bukan diwasiatkan oleh Rasulullah ataupun Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, dijadikan Allah dalam menepati janjinya kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Surah An-Nur ayat 55. Ya, benar, dijadikan oleh Allah. Iblis juga dijadikan oleh Allah, Pak Haji, Pak Haji. Jadi begini Pak Haji, ya. Menurut Pak Haji, Rasulullah itu apa sih fungsinya? Itu aja dulu. Rasulullah itu siapa sih fungsinya? Diutuskan ke dunia ini untuk apa? Ya toh? Lagi satu Pak Haji, apakah ketika menjelang wafat seorang Rasulullah itu, seorang utusan Allah itu wajib berwasiat apa kagak? Iya Pak Haji, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Pertanyaan di sini siapa yang orang-orang yang beriman? Ya, siapa sih yang dimaksudkan orang-orang yang beriman? Apakah Rasulullah itu tidak termasuk orang-orang yang beriman atau gimana Pak Haji? Terima kasih. Satu lagi Pak Haji. Ini apa namanya yang Pak Haji ini, ada nggak situ wasiatnya Rasulullah itu untuk orang-orang yang beriman? Yang dimaksud orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah yang Allah telah menepati janjinya, yaitu Allah pasti menjadikan baginya khilafah di bumi. Jadi pengakuan Allah Ta'ala terhadap orang-orang itu beriman dan beramal soleh adalah kepastian bahwa dia pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Jadi kalau tidak ada khilafah, misalnya di Syiah, Wahabi, Aswaja, artinya apa? Artinya Allah tidak mengakui mereka itu beriman dan beramal soleh. Artinya karena mereka itu bercerai-berai, ya. Allah melarang umat Islam bercerai-berai. Allah memerintahkan agar umat Islam itu bersatu, bersaudara dalam jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Tidak ada wasiat itu tentang khilafah, ya. Karena khilafah itu dijadikan oleh Allah dalam menepati janjinya kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Fokus baca surah An-Nur ayat 55 ya. Ayah Allah itu mesti memahami dengan baik ya. Surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwa Dia atau Allah pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Nah, ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di dalam surah Al-Imran, sesungguhnya janji Allah itu tidak pernah diingkari atau selalu ditepati, ya. Nah, jadi oleh karena itu ingatlah, ya, satu jamaah muslimin internasional
tanpa khilafah, maka artinya jamaah itu tidak termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh itu adalah khilafah. Jadi jamaah muslimin internasional yang khilafahnya sudah berjalan lebih dari 115 tahun, itu adalah pengakuan dari Allah Ta'ala ya, dengan dijadikannya khilafah di bumi yang ada di Ahmadiyah. Nah, sekarang untuk membuktikan itu tanyakan kepada Allah. Ya, kenapa sih di Syiah tidak ada khilafah? Kenapa di Aswaja tidak ada khilafah? Kenapa di Wahabi tidak ada khilafah? Kok adanya hanya di Ahmadiyah? Ya. Nah, artinya apa tuh? Pikirkan baik-baik ya. Iya benar. Rasulullah itu kan orang-orang yang beriman, ya kan, orang yang paling beriman loh. Makanya Allah menepati janjinya. Benar nggak? Kira-kira Pak Haji nih? Kalau wasiat itu wajib bagi orang-orang yang beriman, tapi kaitannya wasiat tentang harta benda, aset, itu ada di Al-Baqarah 180. Tetapi kalau khilafah ya, itu mah janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Adanya di An-Nur ayat 55. Nabi Muhammad pun tidak pernah mewasiatkan tentang khalifah, tentang khilafahnya. Karena apa? Karena Allah yang berjanji di dalam surah An-Nur itu ya. Nah, jika demikian, ya kan, Nabi tidak pernah berwasiat. Begitu ya Pak Haji ya. Nabi tidak pernah berwasiat kan, baik itu sebagai khalifah atau apa-apa. Kira-kira masuk logika nggak nih? Jadi yang diartikan sebagai wasiat itu hanya khusus untuk harta aja ya Pak Haji ya. Orang yang mempunyai harta gitu ya. Logikanya khilafah itu bukan wasiat, tapi janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, baca lagi An-Nur ayat 55 ya. Rasulullah itu kan sendiri. Sedangkan di dalam An-Nur ayat 55 itu janji Allah kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, gitu maksudnya. Ya, dan ini tergenapinya ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, ini yang Anda kurang pahamnya itu ya. Ingat, janji Allah ini berlaku ketika seorang utusan Allah wafat. Ya, ketika Nabi Muhammad wafat dan ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wafat, maka berlakulah janji Allah ini. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW itu bukan tentang khilafah, karena khilafah itu adanya di An-Nur dan itu janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Kalau wasiat adanya di Al-Baqarah 180, silakan baca. Ya. Jadi kalau orang-orang Syiah yang tergantung kepada wasi gitu ya. Nah, di Godirkum itu semuanya bukan tentang khilafah ya. Karena khilafah itu dijadikan oleh Allah dalam menepati janjinya kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Jadi maksudnya Pak Haji, ayat yang dimaksudkan orang-orang yang beriman itu berarti Rasulullah tidak termasuk, begitukah Pak Haji? Wasiat itu apa sih kalau menurut Pak Haji? Wasiat itu apa menurut fahaman Pak Haji? Coba jelaskan tentang wasiat aja, pencerahan tentang wasiat aja lah. Menurut Pak Haji gimana tuh?
jika memang bukan wasiat, ya kan, khalifah itu bukan wasiat yang Pak Haji maksudkan, ya kan, untuk apa Allah berjanji kepada hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, ya kan. Dan dimaksudkan orang-orang beriman itu siapa-siapa aja Pak Haji? Apakah Rasulullah tidak termasuk orang-orang yang beriman yang menyampaikan janji-janji Allah itu? Wasiat itu ada di surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Silakan pelajari ya. Ya, Rasulullah tidak termasuk karena sudah wafat. Ya. Jadi janji Allah itu tergenapi ketika absennya atau wafatnya seorang utusan Allah. Ya. Baru janji Allah itu berjalan, ya. Kalau satu jamaah tidak ada khilafah, maka artinya Allah tidak mengakuinya jemaah itu sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, karena ciri khas jemaah yang beriman dan beramal soleh itu imamnya seorang khalifah yang merupakan penerus dari kenabian. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara umat Islam dan beramal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, jadi tujuannya Allah menjadikan khilafah di bumi itu agar Dia atau Allah meneguhkan agama Islam bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu, dan mengubah ketakutan mereka menjadi aman, dan mereka akan menyembah Allah dan tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Justru itu saya menyampaikan kepada Pak Haji, hukum berwasiat itu apakah wajib atau kagak? Loh, kalau Pak Haji berpikiran demikian, si Ghulam Ahmad pun sudah mati kok. Iya Pak Haji, Allah itu berjanji kepada orang-orang yang beriman itu dengan cara apa disampaikan? Dengan wasiat atau gimana? Atau wasilah atau gimana? Ya kita bahas ini aja dulu Pak Haji. Setelah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Mahdi wal Masih Maud yang diutus Allah dari umat Nabi Muhammad SAW wafat, maka janji Allah di dalam surah An-Nur berlaku, dan terpilihlah Ahmad Nuruddin sebagai Khalifatul Masih yang pertama. Loh, kok ini enak Pak Haji aja nih kayaknya. Gak bisa gitu loh Pak Haji, itu kan seenaknya Pak Haji. Tadi Pak Haji berdasarkan surah An-Nur ayat 55, Pak Haji mengatakan Allah berjanji untuk mengangkat khalifah di antara orang-orang yang beriman. Lalu sebelum munculnya si Ghulam Ahmad, yaitu utusan dari Allah muncul, berarti orang-orang sebelumnya itu nggak beriman tuh Pak Haji. Begitukah maksudnya Pak Haji? Ketika Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi, umat Islam pada waktu itu sedang bercerai-berai, dan cerai-berainya sudah sedemikian rupa sehingga Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam sebagai Al-Mahdi. Karena di dalam hadis, aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku ketika umat Islam sedang bercerai-berai.
Loh, kok larinya kepada khalifah, kok larinya kepada Imam Mahdi, Pak Haji? Kan belum tuntas lagi permasalahan tentang orang-orang yang beriman yang diangkat menjadi khalifah. Menurut Pak Haji, dijelaskan dong sampai tuntas. Tapi sayangnya Ghulam Ahmad kok bisa mendirikan jemaah Ahmadiyah, Pak Haji? Kenapa dia tidak menyatukan umat Islam yang bercerai-berai atau menyempurnakan kembali ajaran yang berbagai-bagai ragam dan versi ini, menyatukan kembali gitu. Jadi nggak ada lagi tuh baik Ahlussunnah wal Jamaah, baik Syiah, baik Wahabi, baik mazhab Salafi. Kan begitu, Pak Haji. Tapi sayangnya si Ghulam Ahmad kayaknya gagal tuh, Pak Haji. Itu kan buatan Inggris tuh. Kesian ya Pak Haji ya, karena menunggu kemunculan si Ghulam Ahmad. Jadi orang-orang terdahulu itu bingung, nggak tahu arah kemana. Ya kan si Ghulam Ahmad kan belum muncul sebagai Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk, imam yang memberi petunjuk. Ya, begitu toh. Allah telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud pada awal abad ke-14 atau tepatnya 1305 Hijriah bertepatan dengan 1888 Masehi. Ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau, wasnail fulka bi ayunina wa wahyina, buatlah bahtera Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional dengan pengawasan dan wahyu kami. Ya. Masa Allah mewahyukan membuat jemaah Ahmadiyah, Pak Haji? Kesian dong umat-umat Islam yang terdahulu sebelum datangnya si Ghulam Ahmad, ya kan? Jadi begini Pak Haji, surah An-Nur ayat 55 kira-kira berlaku nggak lagi tuh setelah sekian lama dicabut, ya kan? Berlaku nggak? Sekarang pun surah An-Nur itu masih berlaku, ya, dan tetap berjalan. Karena apa? Karena Allah masih tetap menepati janjinya, bahkan sudah 115 tahun khilafah Alamin Haji Nubuah itu dia tempatkan pada Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Jika tidak, atau jika dia mencabut khilafah dari Ahmadiyah, maka harus ada jamaah lain yang punya khilafahnya. Tapi faktanya kan tidak ada. Nah, ketika tidak ada, maka Allah mengakui bahwa orang-orang yang dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, ya, termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jika dia tidak mengakuinya, maka dia akan mencabut dari Ahmadiyah. Dan selain Ahmadiyah itu masuk kategori bercerai-berai, ya. Iya, saya yakin itu janji Allah pasti. Tapi kata Pak Haji tadi kan, janji Allah itu setelah Allah berjanji maka dicabut lagi setelah wafatnya khalifah yang keempat. Itu Pak Haji berdasarkan apa mengatakan dicabut lagi? Nggak baik loh prasangka kepada Allah. Pak Haji pelan-pelan,
ketika berhujjah. Pak Haji tidak konsekuensi ketika menyampaikan sesuatu. Pak Haji pendiriannya kayaknya nggak teguh deh. Janji Allah di dalam surah An-Nur ayat 55 itu berlaku, ya, tapi bekerja ketika seorang Rasul meninggal, gitu kan. Nah, bagaimana sekarang? Berlaku nggak? Berlaku, karena sekarang ini kan tidak ada Rasul, tetapi khalifah ada yang masih hidup, yaitu Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Dan hanya satu khalifah itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dan Imam Mahdi itu diutus oleh Allah Ta'ala kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Jadi umat Islam di seluruh penjuru dunia itu harus bersatu dalam jamaah muslimin Ahmadiyah internasional. Jika tidak, maka tidak bersatu kan? Bercerai-berai maksudnya. Ya. Nah, Al-Qur'an menyatakan la tafarruqu, janganlah kalian bercerai-berai. Nah, tapi Ayah Long masih suka bercerai-berai. Tidak mau masuk ke dalam jamaah muslimin internasional yang imamnya yang masih hidup seorang khalifah dan di dalamnya ada ikatan baiat. Yang dicabut itu bukan janjinya, tapi khilafahnya yang dicabut itu, ya. Oh, yang dicabut tuh khalifahnya, bukan janjinya Pak Haji. Loh, ini gimana nih? Loh, logikanya gimana nih Pak Haji? Rumusannya ini gimana nih? Logika Ayah Long yang rumit. Kayak Pak Sunarto sama kayak Unang. Rumit, ya. Kalau dipahami, ya, bahwa janji Allah itu kan kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, bukan perorangan, tetapi dalam bentuk majlis. Majlis yang terdiri dari orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah agar dikirimkan seorang khalifah. Maka Allah akan menepati janjinya. Tetapi ketika di dalam majelis itu ternyata bukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah tidak akan menepati janjinya. Bisa dipahami nggak tuh? Maksudnya Pak Haji, ketika di antara orang-orang beriman itu berdoa kepada Tuhannya, itu ya. Loh, sebelum munculnya si Ghulam Ahmad, kira-kira siapa sih yang berdoa meminta kepada Allah bahwa dimunculkan khalifah atau Imam Mahdi? Tidak ada. Tidak ada. Karena pada waktu itu umat Islam sedang bercerai-berai, dan bercerai-berainya itu sudah sangat memprihatinkan, sehingga berlakulah sabda Rasulullah, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nas wa zalazil. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku ketika umatku telah bercerai-berai. Oh, berarti Imam Mahdi si Ghulam Ahmad itu diutuskan saat umat lagi bercerai-berai gitu ya Pak Haji ya, yang nggak beriman gitu ya. Gitu kah Pak Haji? Ya, umat Islam pada tahun 1305 Hijriah atau 1888 Masehi, keadaannya sangat memprihatinkan, ya, sehingga agama Islam itu menjadi bulan-bulanan oleh orang-orang Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu di Hindustan waktu itu.
maka Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Khalifatullah, sebagai champion of Allah untuk menghadapi orang-orang non-muslim, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Majusi yang menyerang Islam. Ya. Oh, berarti surah An-Nur ayat 55 itu berlaku lagi ya Pak Haji ya? Setelah dicabut itu berlaku lagi. Oh, begitu ya. Suka-suka Pak Haji aja kayaknya ya. Oh, jadi Imam Mahdi itu diutuskan di India karena waktu itu di India jadi umat Islam itu dibully ya Pak Haji ya. Ya. Coba dipelajari lagi sejarahnya umat Islam itu gimana. Sudahlah Ayah Long, beat saja. Ayah Long ini sudah mulai memperolok-olokkan utusan Allah. Ya, karena beliau itu datang jauh sebelum kita lahir. Bahkan ayah dan kakek kita pun belum ada waktu itu. Indonesia belum merdeka. Bayangin tahun 1888. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bukti yang dibawa oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu yang utama adalah wahyu mandat Allah untuk menerima beat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam membaiat Imam Al-Mahdi ketika dia datang, walaupun harus merangkak di atas salju. Bayangin kalau merangkak di atas salju itu kan licin tuh, bagaimana tuh? Susah artinya kan ya untuk bisa beriman itu. Apalagi sambil bercanda. Loh, Pak Haji suruh saya berbaiat, tapi Pak Haji tidak bisa membuktikan apa yang Pak Haji sampaikan. Ya kan? Tadi kata Pak Haji mengikut dalil Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Sudah itu dicabut lagi, kan pelan-pelan Pak Haji. Kalau saran saya Pak Haji tinggalkan aja ajaran Ahmadiyah, cari ajaran yang bisa diterima logika akal yang sehat Pak Haji. Ya, Ahmadiyah itu buatan Inggris Pak Haji, udah jelas. Kalau enggak buatan Inggris pasti jelas loh Pak Haji. Ya, terima kasih. Pak Haji aja menyampaikan plan-plan. Saya sebenarnya Pak Haji orangnya terbuka loh, nggak terlalu fanatik di mana-mana fahaman. Walaupun saya berpaham Syiah Imamiyah ya kan. Saya coba mengikuti cara Pak Haji berpikir, tapi kayaknya Pak Haji pelan-pelan, tidak ada prinsip. Ya kan? Tadi makai dalil ayat 55 surah An-Nur bahwa mengatakan di situ kalimatnya Pak Haji mengatakan bahwa Allah telah berjanji mengangkat khalifah di antara orang-orang yang beriman. Setelah itu Pak Haji pula mengatakan Allah mencabut janjinya. Kan pelan-pelan ceritanya ini Pak Haji. Ya kan? Jadi kalau saran saya Pak Haji lebih bagus tinggalkan Ahmadiyah karena tidak ada jaminan di Ahmadiyah. Ya, khalifah yang ada sekarang ini nggak ada tuh, si Ghulam Ahmad tuh. Wasiat dari si Ghulam Ahmad nggak ada, atau mandat dari si Ghulam Ahmad nggak ada. Ya Pak Haji, itu udah jelas tuh buatan Inggris. Introspeksi dong. Bapak ini kan tidak punya khalifah atau tidak punya khilafah al-amin haji nubuwah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan Ahmadiyah dipimpin oleh khilafah al-amin haji nubuwah sudah lebih dari 115 tahun. Nah,
Coba bandingkan itu jika Anda ingin memahaminya. Siapa bilang tidak kami punya khalifah dong? Khalifah kami jelas. Nasab khalifah kami jelas. Sanad keilmuannya jelas dong, Pak Haji. Siapa khalifah Syiah yang sekarang masih hidup? Siapa coba? 12 khalifah itu adalah janji-janjinya Allah kepada orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang beriman. Siapa tuh Pak Haji? Yang pertama Imam Ali alaihissalam. Yang kedua Imam Hasan alaihissalam. Loh, kenapa gitu? Setelah wafatnya Rasulullah kok Imam Ali? Loh, kok gitu ya? Pikir dong. Setelah Imam Ali wafat diganti Imam Hasan. Loh, setelah Imam Hasan wafat diganti Imam Husain. Gitu. Setelah Imam Husain wafat diganti Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jelas kan? Mau tahu lagi? Tidak ada. 12 khalifah itu sekarang yang masih hidup siapa? Tidak ada. Pak Haji ingin tahu atau pengen tahu banget? Namanya Muhammad Ibni Al-Hasan. Tidak ada. Saya udah tahu tidak ada. Coba. Kalau ada kan seperti Hazrat Mirza Masrur Ahmad tuh ada. Ya, sekarang juga ada di podium sedang khutbah. Kan tidak ada, orangnya di mana coba? Tidak ada, tidak hidup, ya. Oh, itu khalifah, bukan khalifah Islam. Bukan khalifah utusan dari Allah, Pak Haji. Ada. Ya Pak Haji berbaik dulu kepada Syiah imamnya. Nanti baru ketemu. Lihatlah surah An-Nur, ya. Itu jelas. Janji Allah itu telah ditepati di dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah. Sekarang wujudnya adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Tidak ada. Saya kalau nulis surat kepada Hazrat Mirza Masrur Ahmad itu suka dibalas. Coba ya lo nulis surat kepada Muhammad Al-Mahdi itu, pasti tidak dibalas. An-Nurnya ayatnya jelas, tapi yang nggak jelas itu Pak Hajinya, ya. Yang nggak jelas itu ya, Ayah Long tidak punya khalifah yang masih hidup. Oh, jangankan surat Pak Haji, kalau minta uang aja pasti dikasih. Pak Haji bisa nggak minta uang sama khalifah Pak Haji? Kalau wakil khalifahnya ada Pak Haji, ya. Ayah Long tidak pernah melihat kan Muhammad Al-Mahdi itu wujudnya seperti apa. Dan sekarang kalau ada fotonya saja, itu Ayah Long tidak mampu tuh menampilkan fotonya. Tidak ada wakil khalifah. Dalam Al-Quran itu tidak ada wakil khalifah. Yang ada khilafah alamin haji nubuah. Dan sekarang berlaku hanya ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah. Sedangkan di dalam firqoh-firqoh seperti Syiah, Aswaja atau Sunni, Wahabi tidak ada khilafah alamin haji nubuah. Siapa bilang nggak pernah melihat Pak Haji? Tapi itu karena ajaran Islam ini ajaran suci, kitabnya kitab suci. Orang yang menyampaikan ajaran Islam ini harus suci Pak Haji. Jadi kalau kita itu masih kotor hatinya, masih belum bersih, gimana mau melihat manusia-manusia suci itu? Disucikan dulu hatinya, luar maupun di dalam. Tidak ada seorang Syiah pun yang bisa menemui khalifah, karena memang tidak ada khalifah yang masih hidup. Jemaah Ahmadiyah itu Pak Haji, itu buatan Inggris loh.
Ya kan? Jelaskan Pak Haji kan? Kan kalau sudah kehabisan, mengikuti ulamanya Umar Syihab berkali-kali mengatakan Ahmadiyah itu buatan Inggris. Kenapa mengikuti Umar Syihab ya? Tinggalkanlah Umar Syihab. Salah dia itu ya. Siapa bilang tidak ada yang bisa menemui? Makanya kan saya sudah bilang sama Pak Haji, kalau kita ingin menemui orang-orang yang suci itu, yang disucikan Allah itu, kita tuh harus bersih, harus suci loh Pak Haji. Jiwa kita, zahir dan batin kita tuh harus suci. Ayah Long tidak bisa menemui dan berbicara dengan khalifahnya. Karena memang tidak ada khalifahnya di Syiah itu, ya. Gini Pak Haji, sebenarnya kalau argumen Pak Haji itu kadang-kadang banyak pelan Pak Haji, ya kan. Tadi cobalah Pak Haji dengarin komentar Pak Haji. Tadi katanya dikhususkan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, di antara orang-orang yang beriman akan menjadikan khalifah. Tapi setelah itu wafatnya Sayyidina Ali berubah lagi, dicabut. Kira-kira masuk logika enggak? Makanya Pak Haji bergabung dulu, berbaik dulu dengan Syiah Imamiyah kalau mau ketemu, ya. Hazrat Mirza Masrur Ahmad setiap Jumat malam itu ditonton oleh para anggota Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Karena beliau menyampaikan khutbah Jum'ah disebarkan oleh MTA ke seluruh penjuru dunia. Di Syiah karena tidak ada khilafahnya, jadi setiap Jumat malam itu tidak ada yang khutbah. Kalau yang demikian hebat lagi Said Imam Ali Khomeini, punya negara, punya kekuatan. Kalau masalah berdakwah, Masya Allah Pak Haji, beliau nggak khalifah. Ali Khamenei bukan khalifah itu. Ali Khamenei itu bukan khalifah, Pak. Kalau ajaran di Ahlul Bait itu Pak Haji, kalau di setiap malam Jumat itu atau malam Rabu, kalau malam Rabu itu seringnya baca tawasul. Kalau malam Jumat itu ya baca doa Kumail. Sholat Jumat itu wajib ya. Sholat Jumat ke masjid, kita mendengarkan khutbah Jumat dari seorang khalifah. Ya. Iya benar Pak Haji. Tapi kalau dibandingkan dengan khalifah, kata Pak Haji, khalifah utusan dari Allah itu lebih hebat. Said Imam Ali Khomeini punya negara sendiri, punya persenjataannya sendiri. Mungkin satelitnya tuh sendiri seluruh dunia loh. Bukan khalifah di ini, tidak ada khilafah di tempat lain. Karena Allah telah menetapkan khilafah itu ada di Jamaah Muslim Ahmadiyah dan sudah lebih dari 115 tahun. Itu bukti nyata, itu tidak bisa dibantah. Coba ditanya di Syiah manapun tidak ada. Di Wahabi apalagi. Di Sunni tidak ada. Loh, yang mengatakan sholat sunat itu tidak wajib siapa Pak Haji? Bukan khalifah dari Jemaah Ahmadiyah aja, Syiah juga ada sholat Jumat. Makanya itu bergabung dong. Gak usah yakini dulu, bergabung dulu sama jemaah-jemaahnya Ahlul Bait ya. Jadi biar tahu, oh ini ajarannya Ahlul Bait. Jangan dengarkan cerita orang. Sholat Jumat itu wajib ada di dalam surah Al-Jumu'ah ya. Iya, saya tidak mengatakan Ali Said Khomeini itu adalah khalifah atau imam yang dijanjikan oleh Allah. Beliau itu adalah ulama, mutajahid, itu aja Pak Haji. Tapi kalau dibandingkan dengan
Mansur S itu Pak Haji lebih mantap beliau lagi Pak Haji. Beliau punya negara sendiri, pengikutnya seluruh dunia, kan begitu ya kan. Kalau mau dibandingkan dengan siapa tuh si Khalifah Mansur S tuh. Iya, makanya tuh Pak Haji pergi tengok orang Syiah itu sholat Jumat apa kagak, jangan asal menuduh aja ya. Ya, berarti kan kalau bukan khalifah, ya, berarti di Syiah itu tidak ada khalifah. Karena Allah telah menetapkan lebih dari 115 tahun khilafah itu hanya di Ahmadiyah. Kalau ada di tempat lain ada khalifah, maka menurut Rasulullah tinggalkanlah khalifah itu. Yang kedua itu, ya. Lupakanlah topiknya di Syiah. Tidak ada seorang khalifah yang masih hidup setiap Jumat memberikan khutbah Jumat. Loh, kalau masalah menetapkan khalifah itu 115 tahun, lebih lama lagi khalifah kami 12 khalifah. Coba Pak Haji bayangkan dari Imam Ali sampailah ke Imam Al-Mahdi Muhammad ibnu Al-Hasan. Itu kira-kira berapa tahun tuh Pak Haji? Udah, Hayalong tuh sudah tidak punya dalil, ya, yang dapat membantah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi wal Masih Maud, dan khilafahnya pun adalah bukti. Kalau hanya sekadar mengatakan khilafah, khalifah, itu mudah kok Pak Haji. Tapi buktikan. Tuh lihat Imam Said Ali Khomeini, beliau tidak mengaku dirinya khalifah, tidak mengaku dirinya seorang imam yang hebat, ya kan? Tapi bagaimana perjuangannya beliau? Punya negara sendiri, ya kan? Ada senjata mereka itu kalau untuk berperang canggih. Ahmadiyah ada kagak kalau gitu? Mansur S khalifahnya. Syiah, Wahabi, Aswaja atau Sunni tidak ada khilafah di situ. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena mereka sudah menolak adanya lagi utusan Allah setelah Nabi Muhammad, yaitu Al-Mahdi. Loh, kalau dalil saya itu banyak Pak Haji, bukan nggak ada, banyak dalil itu. Kami meyakini bahwa 12 khalifah itu ada, bahkan ratusan, hampir 300 riwayat mengabarkan tentang khalifah atau imam atau ulil amri di dalam hadis-hadis Sunni. Itu belum masuk lagi di kitab-kitab Syiah, lebih banyak lagi Pak Haji. Sudah, semua dalil Ayalong udah dikeluarkan semuanya kan. Tapi ternyata doif semua, ya. Sudahlah, tinggalkan saja Syiah. Beat segera, ya, itu pasti kok, ya. Loh, jemaah Ahmadiyah itu lahirnya dari Sunni loh Pak Haji, ya kan? Benar kan? Lahirnya dari Sunni karena meyakini, mengikuti sunnah-sunnahnya para sahabat, bukan mengikuti sunnahnya si Ghulam Ahmad. Loh, nyatanya Pak Haji kalau menampilkan hadis banyak membawakan hadis-hadis dari Sunni, ya toh? Saya lebih tahu Ahmadiyah daripada Ayalong, ya. Jangan komentari Ahmadiyah, tapi dengarkan saja tentang Ahmadiyah dari saya, ya. Kalau saya mengeluarkan dalil, pastikan Pak Haji akan mengatakan doif. Tapi kalau apabila Pak Haji mengeluarkan dalil, baik itu hadis, Pak Haji memaksa, ini sahih. Saya tanyakan sahihnya dari mana, Pak Haji nggak bisa menjawab. Sudah, Ayalong, saya udah tahu kok orang-orang Syiah itu. Di semua Syiah yang ada, tidak ada satupun khalifah. Karena khalifah itu janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Loh, saya itu tahu Ahmadiyah ini Pak Haji dari Pak Haji udah 5 tahun loh.
5 tahun, saya rasa 5 tahun ada ya Pak Haji ya, kayaknya ya 5 tahun lah. Saya ini mendalami Ahmadiyah hampir 5 tahun juga lah, bertanya bukan dengan Pak Haji aja, ada itu sama kakak angkat saya yang nama Sofia, sering juga saya diskusi sama beliau secara pribadi. Tidak tahu. Bapak taunya Ahmadiyah itu dari Hussein Shahab atau apa, yang mengatakan Ahmadiyah itu diproduksi Inggris. Itu kan fitnah. Pak Haji jangan komentar tentang Syiah. Kalau Pak Haji belum bergabung dengan Syiah, jangan komentar tentang Syiah. Apa sih yang Pak Haji tahu tentang Syiah? Kalau Pak Haji udah bergabung dengan Syiah, udah merasakan bersama jemaah-jemaah Syiah Ahlul Bait, pasti Pak Haji berpikir yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nggak usah bergabung sama si Ama. Saya udah tahu si Ama itu kan dari wasiat katanya. Padahal khalifah itu bukan wasiat, tapi janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. An-Nur ayat 55. Iya, mau dari siapapun, tapi lebih bagus saya kan lebih kalau menurut saya begini Pak Haji, saya tuh ingin mengenal sesuatu ajaran itu dari orangnya sendiri, dari Ahmadiyahnya sendiri, sepertinya Pak Haji, ya kan. Dalil-dalil yang Pak Haji berikan memaksa, dan Pak Haji sering loh memperkosai ayat-ayat suci Al-Quran, memaksa, padahal ayat tersebut tidak mengarahkan kepada si Ghulam Ahmad. Pak Haji aja nggak tahu apa itu wasiat, definisinya wasiat aja Pak Haji nggak paham. Kalau Pak Haji paham tentang artinya wasiat, definisinya wasiat, ya mungkin Pak Haji bisa mungkin akal Pak Haji bisa berpikir dikit lah gitu. Dari orang Ahmadiyah sendiri. Kamu mengatakan berulang-ulang produksi Inggris. Itu kan saya nggak pernah mengatakan Ahmadiyah produksi Inggris. Artinya Ayah Long itu mendengar hanya ulama saja. Tahu wasiat itu bukan tentang khilafah. Iya, saya mengatakan itu adalah produksi Inggris karena Pak Haji tidak bisa membuktikan, ya kan. Si Ghulam Ahmad itu Pak Haji tidak bisa membuktikan, baik dari segi nasabnya, ya kan, sisilah keturunannya terputus kepada Haji Barlas, ya kan. Seperti si Jaga Sukma loh, Imam Ahmad Al-Hasan itu saya pernah nanyakan loh. Itu Ahmad Al-Hasan itu katanya si Jaga Sukma itu adalah keturunan Imam Mahdi yang kami yakini masih goib, ya kan. Tapi apabila saya minta bukti, dia nggak bisa memberikan bukti. Lahirnya tahun berapa, ya kan. Kalau memang kakek-kakeknya, bapak-bapaknya ada, pasti ada silsilahnya. Loh, wasiat itu apa sih Pak Haji? Wasiat itu apa? Ya kan? Kok bukan tentang khalifah? Wasiat aja Pak Haji nggak ngerti. Sudah ya, Ayang Lo ya, udah malam nih. Ya, kalau Bapak terus mau keras kepala juga terserah deh. Ya, Bapak juga sudah tidak bisa membuktikan apa-apa kok. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat itu Pak Haji, pengertian itu pesan terakhir untuk orang-orang yang ditinggalkan. Ngerti yo? Wasiat itu kan? Begitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok kita bahas tentang wasiat. Biar Pak Haji cerdas.